Oke, jadi sekarang kita udah masuk nih ke dia punya ininya ya. Tuh. Ternyata hasil dari tes dia kemarin adalah Hai guys, aku masih habis workout. Lupa matiin jam. Aku habis workout dan sekarang masih keringetan. Aku lagi kepengen ngecek hasil ujiannya Aisyah kemarin. Deg-degan banget dan bener-bener udah nungguin banget hari ini. Aku tadi malam sampai gak bisa tidur karena bener-bener kepikiran banget pengen tahu hasil tesnya. Kita akan lihat, sebentar lagi aku ganti baju sebentar ya. Oke guys, jadi seperti yang semuanya tahu di vlog aku yang sebelumnya, aku udah cerita bahwa Aisyah lagi beberapa minggu yang lalu ikut salah satu tes namanya SAEIS. Tes ini adalah tes suplemen atau tes tambahan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Singapura kepada anak-anak foreigner atau non warga negara Singapura yang kepingin masuk ke sekolah negeri Singapura. Jadi di Singapura tuh ada dua jenis sekolah, ada sekolah internasional dan sekolah negeri. Nah, sekolah negeri ini kalau di sini bahasanya local atau mainstream school. Jadi memang untuk masuk menjadi pelajar dan student diterima menjadi student di sekolah negeri ini nggak gampang, sulit sekali. Bahkan orang-orang tuh pada saat tahu bahwa aku masukin Aisyah untuk ikutan tes itu, mereka bilang katanya don't get your hopes too high karena chance-nya tuh, kesempatannya tuh hampir nggak ada lah. Sebenarnya bukan masalah apa-apa kalau mutu pendidikan aku rasa baik sekolah negeri maupun sekolah internasional itu tidak menjadi tolak ukur gitu, bukan itu tolak ukurnya gitu. Tapi memang sekolah negeri ini adalah sekolah yang dibuat oleh pemerintah Singapura yang dikhususkan dan diprioritaskan untuk warga negara Singapura gitu. Jadi kalaupun ada foreigner yang bisa masuk itu benar-benar terpilih banget dan laki banget gitulah ceritanya. Anyway, kemarin Aisyah aku ikutin dan dengan segala pertimbangan karena aku merasa aku harus tetap coba gitu. Aku kepengen Aisyah tetap harus coba. Toh kan nothing tulus ya, kita satu-satunya hal yang kita keluarkan untuk yang kita lose gitu itu adalah sejumlah uang yang kita pakai untuk sebagai pendaftarannya. Pendaftarannya juga nggak terlalu murah, aku lupa berapa ratus dolar gitu, nggak terlalu murah juga menurutku gitu ya. Tapi kesempatan itu cuma ada 2 kali dalam setahun. Jadi kalau SAEIS itu yang kemarin Aisyah ikuti, itu kemarin kan 2021 di bulan Februari atau Maret gitu. Jadi kalau dia lulus itu maka dia akan bisa masuk ke sekolah lokal Singapura di bulan Juli atau Agustus ini 2021. Tapi kalau misalnya satu lagi tesnya, tes AEIS itu adalah di akhir tahun, yaitu bulan Oktober kalau nggak salah. Dan kalau dia lulus itu maka dia akan bisa masuk ke sekolah lokal Singapura di tahun ajaran baru, yaitu Januari 2022. Nah gitulah. Anyway, kemarin udah dicoba dan aku bener-bener ngajarin dia banget, terus pakai tutor juga segala macam gitu. Cuma memang ada satu hal yang agak aku aware gitu ya, karena tes ini dibuat oleh Kementerian Pendidikan Singapura dan semuanya itu by online, semuanya computerized. Jadi maksudnya gini, keadaan bahwa Aisyah itu belum pernah sekolah sebelumnya, kan Aisyah sekarang umurnya udah mau 9 tahun kan, akhir tahun 2021 ini dia Desember ini akan menjadi 9 tahun gitu. Dan keadaannya sampai sekarang ini dia belum pernah sekolah sama sekali gitu. Karena memang dulu waktu 2018 waktu diagnosanya dia pertama kali keluar, itu keadaannya dia tuh baru mau masuk sekolah. Aku udah daftarin dia untuk sekolah dan pas dia udah mau masuk sekolah kita keburu pindah ke Singapura. Dan pas aku masukin datanya dia ke websitenya Kementerian Pendidikan, maka secara otomatis website itu sistem akan menghitung umurnya dia dan langsung menentukan bahwa dia harus ikut tes untuk masuk primary 3 atau SD kelas 3 karena disesuaikan dengan umurnya dia gitu. Berarti SD kelas 3 di pertengahan tahun ajaran, dimana kalau sampai dia masuk berarti dia akan masuk di kelas 3 dan nanti akhir tahun ini dia akan ujian untuk naik kelas ke kelas 4 primary 4.
Itu menurutku agak sedikit sulit dan berat ya gitu. Karena mengingat dia sama sekali belum pernah sekolah sebelumnya. Aku berusaha untuk ngejar sih selama beberapa bulan gitu ya. Aku tutorin dia pakai tutor guru dari sekolah di Singapura gitu, secara online. Aku juga ngajarin dia setiap hari gitu. Ya tapi nggak apa-apa, aku juga no hard feeling banget. Aku merasa bahwa kita harus mencoba aja. Yang dites itu sebenarnya cuma math sama English. Hari ini udah mulai keluar ininya, hasilnya. Jadi hasil itu kita nggak bisa lihat di mana-mana, nggak akan di email juga. Hasilnya kita hanya akan lihat di websitenya Kementerian Pendidikan, yaitu Ministry of Education. Jadi kita akan buka. Oke, jadi sekarang kita udah masuk nih ke dia punya ininya ya. Tuh. Jadi ini Supplementary Admissions Exercise for International Students. Nah, jadi ini nih bisa teman-teman yang kepengen lihat ya dari Indonesia bisa lihatnya di sini moi.gov.sg. Ya, ini adalah punyanya Kementerian Pendidikan. Jadi di sini dijelasin semualah tuh. Nah, jadi Aisyah itu ikut yang ini nih. Ini. Nah, kita akan lihat sekarang hasilnya ya, guys. Coba aku cek dulu sebentar. Oke, guys, ini dia. Ya, tanggalnya segala macam kita baca ya. We are writing about your application for admission to a primary school through the supplementary admissions exercise for international student testing. We are sorry that we are unable to offer you a place in a primary school as you have been unsuccessful in your SAEIS test. We would like to assure you that your performance has been thoroughly evaluated in this regard. Nggak dapet Aisyah. Dia nggak dapet, guys. Ya, ternyata hasil dari tes dia kemarin adalah dia nggak dapet tesnya. Dia unsuccessful atau dianggap tidak lulus tesnya. Ya nggak apa-apa, tetap alhamdulillah, tetap bersyukur karena pasti ini yang terbaik. Dan buat aku sih pribadi, rencananya berarti aku akan coba untuk masukin dia ke sekolah private ya. Ini sebenarnya udah sedikit banyak udah siap-siap terhadap opsi ini gitu, karena memang semua orang udah bilang sama aku bahwa Dena itu susah banget, masuknya susah banget, sulit banget gitu. Kalau aku sih ya pasti aku kepengen dia untuk bisa lulus ya, aku kepengen dia untuk bisa lulus. Tapi kalau dia nggak lulus, aku nggak ada hard feeling terus terang. Karena apa? Aku sudah mempersiapkan dia dan aku sudah lihat dia work very hard juga gitu. Aisyah juga belajar banget gitu. Jadi kalau sekarang ternyata hasilnya dia nggak lulus, ya udah nggak apa-apa. At least we have done our best. Kita sudah melakukan yang semaksimal yang kita mampu gitu. Jadi kalau sampai dia nggak lulus ya berarti memang ini yang terbaik buat dia, ini yang terbaik buat kita gitu. Dan no hard feeling. Buat aku sekarang planningnya adalah aku kepengen cariin dia sekolah private ya, atau sekolah internasional gitulah di Singapura, di mana dia bisa diterima gitu, dan supaya dia bisa sekolah segera. Dan apakah aku pengen ngedaftarin dia lagi untuk next AEIS? Ya, aku masih kepengen daftarin dia lagi AEIS, tapi tanpa memberikan dia pressure apapun gitu. Sama seperti pada saat aku ngajarin dia dan mempersiapkan dia buat tes ini pun, aku bilang sama dia tes ini is very important. Aku bilang we have to take it very seriously, we have to work hard. Kita harus berusaha semaksimal mungkin, kita harus bekerja keras, kita harus belajar, kita harus persiapkan diri kita semaksimal mungkin, dan kamu harus melakukan yang terbaik. You have to do your best, aku bilang. Tapi ingat, kalau sampai nanti ternyata kamu lulus, alhamdulillah. Kalaupun kamu tidak lulus,
it's okay. Aku bilang itu bukan hal yang penting. Hal yang terpenting adalah bahwa kamu sudah bekerja keras, bahwa kamu sudah berusaha, bahwa kamu sudah berupaya. That's the most penting, aku bilang itu sama dia. Dan aku sudah menjanjikan dia lah 2 skenario. Skenario pertama adalah kalau misalnya dia lulus, maka aku akan memberikan dia hadiah ini gitu. Tapi kalau dia ternyata nggak lulus, aku akan memberikan hadiah dia ini. Tidak se-interesting dan sebanyak kalau dia lulus, tapi dia tetap dapat hadiah. Kalau misalnya sampai dia tidak lulus, salah satunya adalah cake, dan ada beberapa mainan yang dia minta. Yang aku bilang adalah hadiah-hadiah ini, kalau kamu nggak lulus, hadiah-hadiah ini adalah hadiah to celebrate the hard work dan untuk apresiasi kepada diri kita sendiri karena sudah bekerja keras, aku bilang gitu. Nah, sekarang yang jadi PR adalah gimana caranya aku bisa kasih tahu sama dia ini PR-nya, karena buat aku ini berat, karena aku tahu pasti, walaupun bagaimanapun pasti kalau dia tahu ini pasti ada sedikit rasa kecewa dalam hatinya. Ini yang aku sekarang ini jadi PR banget, karena aku nggak mau dia sedih, aku nggak mau dia kecewa, tapi di saat yang sama aku juga mau dia tahu bahwa di hidup itu kadang-kadang ada hal seperti ini akan terjadi gitu, bahwa ada saat-saat dimana kita successful mencapai target-target kita dan tujuan-tujuan dan goal-goal kita, tapi ada saat-saat dimana kita mungkin akan fail gitu, akan gagal gitu, dan bahwa dia harus bisa melihat kedua hal ini dengan seharusnya anak seumur dia gitu. Maksudnya aku juga nggak mau memberikan impresi kepada dia bahwa oke, kamu gagal tapi yeay, nggak apa-apa, it's okay, it's not important, nggak mau gitu juga. Jadi aku kepengen gimana ya, gak ngerti kan ya maksud aku. Jadi aku kepengen dia tahu bahwa memang kita tidak succeed di sini gitu, tapi kita nggak boleh menganggap itu hal yang terlalu harus mengganggu kita, karena pada kenyataannya kita sudah berusaha semaksimal mungkin yang kita bisa untuk bisa berhasil di sini. Tapi toh kita tidak berhasil di sini. Dan yang paling penting adalah ketidakberhasilan kita saat ini jangan sampai menjadi suatu hal yang membuat kita putus asa, tapi harusnya jadi buat dia itu gimana caranya aku bisa sampaikan bahwa ini harus menjadi pelajaran buat kita bersama, buat dia, buat aku, bahwa berarti di nextnya lagi kita harus jadikan ini sebagai sebuah semangat untuk belajar lebih giat lagi gitu, untuk berusaha lebih giat lagi gitu, tapi tanpa ada pressure, gimana ya, tanpa ada harus pressure yang membuat dia jadi merasa ini suatu hal yang wah itu tekanan yang luar biasa gitu. Ini hal yang aku sebenarnya selama berapa lama belakangan kemarin gitu, aku juga sempat mikir-mikir gitu, saya gimana, karena aku harus bersiap terhadap kedua skenario kan gitu, termasuk skenario ini gitu, sehingga aku mikir gitu gimana caranya ngomongnya gitu. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah bantu aku, susun dan tuntun lidah aku saat aku bicara sama dia, dan juga melembutkan hatinya dia dan membuka pikirannya dia, sehingga aku ngomongnya juga nyaman, dia bisa dengar bahwa aku fully support her, bahwa aku 100% juta persen support dia, bahwa aku bangga sama dia, bahwa aku sangat amat mengapresiasi kerja kerasnya dia. Tapi di saat yang sama aku juga memberikan spirit kepada dia bahwa oke, berarti the next time kita akan bersama-sama berusaha lebih keras lagi, and I will be 100% beside you, behind you, in front of you. Pokoknya aku akan berada di depan dia, di samping dia, di belakang dia, di bawah dia, di atas dia, untuk mensupport dia gitu. Kasian banget kalau sampai dia kecewa. Aduh, di usia, kalian ngerti gak sih, di usia dia yang segini tuh menurut aku penting banget buat aku bisa memakai saat ini untuk bisa membentuk
membentuk pemikiran dan pandangan dia terhadap what is failure, what is apa itu keberhasilan, apa itu kegagalan dalam hidup gitu. Bagaimana harus menyikapinya, seperti apa yang harus kita lakukan saat kita mengalami sebuah keberhasilan, dan apa yang kita harus lakukan saat kita mengalami sebuah kegagalan gitu. Jadi aku harus bisa menyampaikan ini dengan baik kepada dia. Ya bismillahirrahmanirrahim ya, semoga Allah tuntun lisanku nanti pada saat aku ngobrol sama dia. Doain ya doanya. Sayang. Huh? You didn't pass the test. What? You didn't pass it.